Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan ahlul bait, keluarga duka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran, dan Allah angkatkan derajat isinya, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Izzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah Maha Besar yang Maha membesarkan, Maha Tinggi yang Maha meninggikan, Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Maha Penyayang yang sayang yang tiada terbilang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Ada yang wafat, semoga Allah tempatkan mereka di sisinya yang baik. Dan bagi kita yang tidak sempat untuk melakukan atau hadir di acara takziah ini, Allah sempatkan di waktu yang lainnya dan memudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita bertasbih kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat wa salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 154. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah yakin akan datangnya takdir. Karena kita bukanlah milik siapa pun, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, nantinya akan kita jelaskan. Kita lanjut maknanya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan jangan kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firman dalam surah yang lain, kaifa ta'furuna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan kepada kita bahwasanya kita ini tidak mati, akan tetapi senantiasa hidup selalu. Diibaratkan ketika kita berangkat ke selat panjang, tapi waktu kita itu kapan? Membedanya waktunya. Tapi nanti kita dipertemukan di tempat yang sama.
Ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat siang, bahkan ada yang berangkat sore. Tapi tujuannya sama, yaitu di sepanjang. Makanya Allah katakan, kaifa ta'furuna billah? Mengapa engkau kafir kepada Allah? Mengapa engkau ingkar kepada Allah? Azan dikumandangkan di mana-mana, tapi kita masih asik dengan dunia kita. Kaifa ta'furuna billah? Mengapa engkau kafir kepada Allah? Allah katakan dalam Al-Quran, wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bukankah engkau yang dulunya mati? Mungkin kita dari sperma atau dari sebelumnya kita diadakan Allah Subhanahu wa taala berkat doa orang tua yang menginginkan anaknya hadir di muka bumi ini. Maka peran penting orang tua adalah mendidik anaknya. Karena yang ingin hadir di dunia ini adalah doa dari orang-orang yang menginginkan anaknya. Kaifa ta'furuna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bukannya kamu dulu mati kemudian kami hidupkan, kemudian dimatikan lagi dan hidup kembali selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, ibunda, ahli bait dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berlarut sedih dan kematian abangda kita Syekhul Effendi. Suatu saat kita akan bertemu dengan beliau, namun waktu kita berbeda. Mungkin kita berangkatnya sore dan dia berangkat lebih dulu daripada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali bahwasanya ada sebuah kisah. Kisah ini pernah kita dengar dalam satu riwayat. Kisah ini sudah lama, kisah pada masa zaman Nabinya Sulaiman. Nabi Sulaiman ini berkawan baik dengan malaikat maut Israel. Suatu ketika malaikat Israel datang menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Sulaiman ada tamu, dan malaikat Israel menatap tajam kepada tamu tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Israel, kenapa dirimu memandang saudara tadi dengan mata yang tajam? Kata malaikat Israel, wahai Nabi Sulaiman, Allah memerintahkan untuk mewafatkan orang ini di negeri seberang. Akan tetapi orang ini masih ada di sini. Kemudian malaikat Israel pulang. Orang yang tadi ternyata dia takut, berdebar dan bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, engkau diberikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat, salah satu memiliki angin untuk memindahkan siapapun yang kamu kehendaki. Pindahkanlah aku di negeri seberang. Ini permintaan. Kita ketahui bahwasanya orang ini dipindahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan akhirnya dia wafat di negeri seberang. Allah menentukan kapan dan masa untuk kita, kapan waktunya wafat, dia wafat. Baik itu muda, baik itu kaya, miskin, semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hendaklah kita menjaga salat. Karena salat bukan hanya sebagai ritual ibadah jasad atau tubuh selain harta, akan tetapi salat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perintah lainnya Allah turunkan melalui Al-Qur'an, tetapi tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Lauh Mahfuz. Dia jemput perintah salat. Karena itu salat itu lebih tinggi dari segala hal. Makanya ketika orang itu tidak salat, maka ada sebagian yang mengatakan mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak sholat nanti di dalam kubur, azab yang pertama kata Rasulullah SAW, dihimpit oleh bumi seperti jari jemari bertemu, remuk tulang. Kemudian yang kedua dibakar hidup-hidup. Yang ketiga dipukul oleh sujaul aqra, matanya mengeluarkan api, suaranya seperti gemuruh petir. Dan ketika dia memukul orang yang tidak sholat, terbenam ke dalam 7 asta bumi sampai hari kiamat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita masih hidup dan Allah memanjangkan umur kita, diberikan kesempatan, kesehatan, maka marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita pasti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu kapan panggilan itu datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idzal matal insanu in qata'a anhu illa bi salasati sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sudah sering kita dengar, akan tetapi saya mengulangi kembali agar senantiasa kita menyiapkan diri sebelum datangnya ajal menjemput kita. Yang pertama adalah sedekah jariah. Baju yang kita pakai mungkin akan lusuh, mobil yang kita pamerkan di depan rumah mungkin akan lapuk, rumah akan hancur, dan barang-barang semuanya akan ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Dan orang pun memanggil kita adalah si mayit atau jenazah. Walaupun dulunya kita bergelar profesor, doktor, haji dan sebagainya, akan tetapi semua orang pada saat itu akan memanggil kita sebagai mayat atau jenazah. Amal apa yang harus kita lakukan sebelum datangnya kematian? Yang pertama, sedekah jariah. Kata-kata sedekah di sini adalah pemberian. Mungkin kalau tidak dengan harta, dengan jasa. Kalau tidak dengan jasa, mungkin dengan tenaga. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah tenaga, jasa dan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melestarikan masjid adalah salah satu termasuk dari amal jariah yang mana itu akan terus menerus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, kemudian menginfakkan Al-Qur'an, dan setiap lembaran, setiap ayat yang dibacakan anak-anak kita, mereka bacakan, dan ketika kita wafat kelak anak itu menjadi anak yang pintar, yang hebat membaca Al-Quran, mengajarkan kepada yang lain. Al-Quran yang masih tertinggal di masjid dan dipakai anak-anak itu mengaji. Itu adalah termasuk harta jariah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita lebih hartanya dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi amal jariah kelak di hari kiamat. Yang kedua, yantafahu bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini adalah ilmu yang digunakan. Ada suatu nasihat atau pesan, bahkan ilmu yang diberikan kepada orang lain, namun
ilmu itu tidak disampaikan kepada orang lain. Ini bukan termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mana bisa dimanfaatkan orang lain maupun untuk diri pribadi. Walaupun itu bukan bentuk ilmu agama. Contoh ilmu umum seperti sains, teknologi dan yang lainnya. Jikalau kita ajarkan kepada mereka dan mereka ajarkan kepada yang lain dan digunakan untuk dengan dakwah, itulah termasuk dari ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, awwaladin salih, anak yang saleh. Kita ini adalah anak. Walaupun sudah punya anak, walaupun kita sudah punya cucu, walaupun kita sudah memiliki cicit, sejatinya kita adalah anak. Dan setiap anak yang mendoakan untuk orang tua itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memperpanjang mukadimah. Itulah pesan atau istilahnya untuk diri pribadi saya sendiri. Sebenarnya tadi saya sudah menelepon Ustaz Doni. Beliau adalah guru saya, Ustaz Doni SCM Gum. Kebetulan beliau malam ini ada jadwal. Saya telepon juga Ustaz yang lain, dan Ustaz lain pun tak bisa. Akhirnya terpaksa saya sendiri yang menyampaikan pesan dan kesan dari beliau menyampaikan kepada saya. Apapun yang disampaikan mereka ke saya sampaikan pula kepada jemaah. Semoga ini termasuk dari bagian ilmu bermanfaat dari guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali bahwa kita pasti akan mati. Oleh karena itu, persiapkan bekal sebelum mati. Namun, kapan waktu kita tidak tahu. Yang harus kita persiapkan adalah bekal agar kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang baik di sisinya, yakni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah.